Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap langkah detiknya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan dapat ridhonya Allah, insyaallah surga yang kita bisa raih. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, yang bisa kita bagi sore hari ini yaitu adalah bahas sholat, ya, bab sholat. Karena ini banyak pertanyaan dan banyak permintaan. Mungkin kedepannya ini saya akan lebih fokus kepada apa itu sholat, bagaimana cara melakukan sholat, tata caranya dan langkah-langkahnya bagaimana. Karena ini banyak permintaan dan memang ada saran. Jadi kita akan bahas tentang sholat. Ini kitabnya yang saya bawa, ini kitabnya ini. Jadi kami nanti bahas bukan hanya asal-asalan, tapi mubadi fikih, ya, alamat al Imam Syafi'i jusalis juz 3. Jadi sederhana saja, karena teman-teman, sahabat-sahabat, ya, sholat ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, ya, sholat ini sampai kapanpun ini hak veto, hak mutlak yang harus kita laksanakan, kita lakukan. Karena sholat ini merupakan salah satu perbedaan kita sebagai umat Islam dan orang di luar Islam. Jadi sholat, ya, sholat. Jadi sampai kapanpun tidak ada istilah sholat ini free. Mungkin saya jadi wali, saya jadi kiai, jadi ustaz, tidak ada. Kanjeng Nabi pun kita melaksanakan sholat. Nah, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab pertama, ya. As-sholatu utawi iku nerangaken sholat. Nah, ini bab pertama. As-sholawatul khamsu utawi piro-piro sholat kang limo. Fardu ainin iku fardu ain ala mukallafin ing atase pendapat wong mukallaf. Jadi sholat yang 5 waktu itu merupakan fardu ain ala kulli mukallafin, untuk setiap orang-orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah pintar, orang yang sudah baligh. Mukallaf dan muallaf beda, ya. Kalau muallaf itu orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf orang yang sudah baligh, orang yang sudah pintar. Maksudnya pintar itu umur 10 tahun ke atas, itu bisa dikatakan pintar. Faman mongko utawi sopo uwong angkar lamun iku ingkar. Faman angkar lamun iku ingkar ujubah ing wajibi sholat fahuwa kafirun, mongko utawi man kafirun iku kafir. Jadi kalau orang itu tidak melakukan sholat, ini dikatakan kafir. Kenapa kok? Maksudnya bedanya. Jadi bedanya Islam dengan di luar Islam itu sholat. Bukan maksudnya orang tidak sholat langsung divonis kafir, ya. Mohon maaf, jangan sampai keliru makna dan keliru tafsir. Maksudnya di dalam kitab ini perbedaannya orang Islam dan orang kafir yang dengan orang di luar Islam yang paling mencolok itu adalah bedanya ada di sholat, ya, adanya di sholat. Mungkin kalau orang di luar, di selain dari Islam, ini sholatnya mungkin 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 2 kali, saya tidak tahu. Yang jelas kan kita beda. Tapi kalau Islam ini mutlak sholatnya itu apa ini? Sholawatul khamsinah, itu sholatnya ada 5. Begitu, ya. Fahuwa kafirun. Wa yu'maruh lan diperintahi. Wa yu'maruh lan diperintahi as-sobi, apa ini? Sopo bocah cilik. Jadi kalau ada anak kecil harus kita perintah, jangan dibiarkan, ya. Misalnya teman-teman, sahabat-sahabat, ada yang punya anaknya kecil, ya. Tidak apa-apa, kita biarkan saja dulu. Tapi di sini ada batasnya. Lisabai sinina, karena umur 7 tahun.
Jadi mulai diperintah, kalau ini aturan dalam kitab Imam Syafi'i, yaitu juz 3 Al-Mubadi' Fiqhiyah, itu umur 7 tahun di sini ya. Lisib isinina, umur 7 tahun itu diperintahi. Diperintah untuk melakukan sholat. Ya. Jadi ketika umur 7 tahun yang punya anak, bocah cilik, ini perintah sudah. Diperintah untuk melakukan sholat. Ya. Ayo nak kita sholat, ayo nak kita belajar sholat itu. Jadi bapak dan ibu jangan hanya berdiam diri, harus memberikan pengarahan, harus memberikan petunjuk kepada anak yang masih usianya kecil. Terus wa yudrabu, lan dipukul sobi, lan dipukul wong cilik iku, wong bocah itu, alaiha ingatasi tinggal sholat, kalau itu meninggalkan sholat li asri krono umur 10 tahun. Nah, ya. Jadi di sini adalah kalau punya anak 7 tahun itu wajib kita ajari sholat, wajib kita nasihati untuk sholat, wajib hukumnya kepada bapak ibu memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, mengajak untuk melakukan sholat, walaupun salah, tidak sempurna, tidak apa-apa, yang penting diajari. Yang penting diajari. Itu kalau umur 7 tahun. Nah, tapi wa yudrabu, dan dipukul alaiha li asrin ketika umur 10 tahun. Jadi kalau sudah umur 10 tahun kita punya anak laki-laki, perempuan, harus kita pukul. Ya, pukul dalam artian memberikan pembelajaran, memberikan efek jerah kepada anak itu, supaya anak kita ini terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita tidak diajari hal-hal yang baik atau hal-hal yang sederhana, walaupun anak kecil, tidak bisa. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi ini adalah fardu ainin ala kulli mukallafin. Jadi fardu ain bagi setiap orang-orang yang mukallaf. Ya. Ya, jadi ini salah sholat ini salah satu hal mutlak, salah satu hal yang wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan sampai kapanpun. Sakit pun kita wajib melakukan sholat. Saya masih sakit, saya segini, tidak bisa. Ini perjuangan, harus kita usahakan. Ya, mungkin itu sudah jadi bab pertama ini yang bisa kita bahas, sholawatul khamsuh. Jadi pesan yang bisa kita rangkum dalam pembacaan kitab ini adalah kalau kita punya anak umur 7 tahun wajib kita nasihati, wajib kita memberikan pengarahan, petunjuk, tata cara supaya bisa melaksanakan sholat. Nah, itu kalau punya anak umur 7 tahun. Tapi kalau kita sudah punya anak umur 10 tahun, itu wajib dikasih peringatan, wajib kita pukul, dan wajib kita memberikan efek jerah kepada anak itu. Karena sholat itu merupakan salah satu hak veto, kewajiban kita yang harus dilaksanakan oleh sebagai umat Islam. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, dalam sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan ini menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir, yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, ya, amal yang amal yang terus mengalir kepada kita walaupun kelak kita tiada. Karena kita hidup ini adalah sementara, sahabat. Hidup ini sementara dan semuanya akan pulang kepada Allah, dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya langkah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, langkah ini bisa barokah, dan doa setiap impian mudah-mudahan sesuai apa yang kita inginkan. Para subscriber saya, para sahabat-sahabat saya, semuanya lah mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kalau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita tidak jauh, maka kita juga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.